bagaimana mungkin kita bisa dalam tanda petik bersembunyi-sembunyi lagi sementara otoritas pajak itu bisa menguji dengan data-data yang sudah terintegrasi yang mereka miliki. Dari sisi otoritas pajaknya atau dari sisi fiskusnya. Yang pertama adalah bagaimana pemberian pelayanan perpajakan bisa lebih efektif dari mulai pendaftaran atau registrasi, kemudian juga pengawasan kewilayahan, kemudian pengelolaan SPT, kemudian pembayaran pajak, kemudian pemeriksaan pajak, kemudian pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan pajak, penagihan pajak, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Deskripsi Channel dalam program Arif Bijak, Arif Bicara Pajak. Nah, sebelum kita mulai ke dalam apa yang akan kita bahas pada episode kali ini, kami segenap keluarga besar Deskripsi Channel mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat-sahabat sekalian yang menjalankannya. Mudah-mudahan kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan penuh ibadah dan penuh kekhusyuan, sehingga selepas kita keluar selesai dari bulan Ramadan ini, kita menjadi manusia-manusia baru, manusia-manusia yang lebih baik lagi. Oke, di episode kali ini kita akan membahas kaitan dengan core tax system. Jadi core tax system ini kalau dalam penerjemahan atau pengartian bahasanya adalah sistem inti perpajakan. Core tax system ini atau kalau di dalam istilah resmi yang dipakai oleh Direktorat Jenderal Pajak ini adalah PESYAP, yaitu pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Makanya tadi disebut juga dengan Core Tax Administration System atau CITAS, sistem informasi yang berbasis COST, yaitu Commercial of the Self. Nah, ini merupakan proyek redesign dan reengineering proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang tadi berbasis COTS disertai dengan pembenahan basis data perpajakan, sehingga sistem perpajakan menjadi mudah, handal, terintegrasi, akurat, dan pasti untuk optimalisasi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Jadi nanti akan ada pembaruan sistem di mana dengan pembaruan itu akan terjadi pembenahan basis data perpajakan sehingga memudahkan proses administrasi perpajakan dari wajib pajak. Ini yang akan mendapat keuntungan adalah wajib pajak sendiri karena menjadi lebih sederhana, menjadi kita punya track record kita dalam transaksi-transaksi atau aktivitas perpajakan kita. Tapi juga bagi otoritas pajak ini juga merupakan tool yang memudahkan untuk dilakukannya pengawasan terhadap wajib pajak. Jadi nanti ketika PESYAP ini sudah aktif secara keseluruhan, itu wajib pajak tidak perlu lagi datang ya ke kantor pajak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya. Nah, ada beberapa alasan ya yang menyebabkan atau urgensinya kenapa PESYAP ini atau core tax system ini harus dibangun. Yaitu yang pertama adalah sistem perpajakan saat ini yang belum terintegrasi. Jadi ada banyak aplikasi dan sangat beragam sekali, namun belum didukung infrastruktur jaringan yang memadai, sehingga pengawasan belum bisa dilakukan dengan baik di satu sisi oleh otoritas pajak. Di sisi lainnya itu juga menjadi dalam tanda petik keruwetan tersendiri bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebenarnya apa sih manfaat dari PESYAP ini? Yang pertama dari sisi wajib pajak. Jadi nanti akun wajib pajak itu otomatis akan tersimpan di portal DJP. Kemudian juga akan lebih bisa mendapatkan layanan perpajakan yang berkualitas,
kemudian juga mengurangi sengketa karena semuanya sudah transparan begitu. Kemudian juga bisa menekan biaya kepatuhan dengan semuanya sudah jelas di depan. Karena bagaimana mungkin kita bisa dalam tanda petik bersembunyi-sembunyi lagi sementara otoritas pajak itu bisa menguji dengan data-data yang sudah terintegrasi yang mereka miliki, sehingga sengketa pajak menjadi tadi sangat berkurang sekali. Nah, kemudian juga manfaat yang selanjutnya adalah data yang diperoleh bisa lebih valid dan juga berkualitas. Kemudian kita lihat dari sisi otoritas pajaknya atau dari sisi fiskusnya. Yang pertama adalah bagaimana pemberian pelayanan perpajakan bisa lebih efektif karena sistemnya yang sudah terintegrasi. Kemudian tidak ada lagi pekerjaan-pekerjaan manual dan semuanya sudah tersimpan di dalam server portal DJP. Kemudian juga karena tadi sudah ditunjang oleh sistem inti yang memang sudah maju, sudah terintegrasi sehingga meningkatkan produktivitas pelayanan pajak. Kemudian juga adalah meningkatkan kapabilitas pegawai pajak dalam memberikan layanan perpajakannya juga. Kemudian juga bagi otoritas pajak adalah meningkatkan kredibilitas dan juga kepercayaan kepada otoritas pajak. Kemudian juga menjadi lebih akuntabel dan lebih bisa real time dalam melihat potensi-potensi perpajakan. Jadi real time dan juga lebih valid data yang didapatkan. Dengan terimplementasinya Pesiap nantinya, ini tidak hanya wajib pajak yang diuntungkan atau tidak hanya otoritas pajak yang diuntungkan, tapi keduanya sama-sama diuntungkan. Terlebih tentu yang lebih untung lagi adalah negeri kita tercinta, karena penerimaan pajaknya tentu akan bisa meningkat secara signifikan dan tentu nanti bisa lebih leluasa untuk ruang fiskalnya begitu. Dari layanan-layanan yang saat ini bisa dilakukan secara manual, itu nanti semuanya akan kemudian dilakukan secara digital. Nah, itu dari yang pertama, dari mulai pendaftaran atau registrasi, kemudian juga pengawasan kewilayahan, kemudian pengelolaan SPT, kemudian pembayaran pajak, kemudian pemeriksaan pajak, kemudian pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan pajak, penagihan pajak, dan seterusnya. Di situ ada 21 poin sampai dengan pengelolaan kualitas datanya. Nah, tapi untuk tahap awal ini itu ada beberapa yang memang nanti layanan-layanan yang langsung berdampak terhadap proses bisnis antara wajib pajak kepada otoritas pajak. Jadi untuk nanti yang betul-betul berubah, dan ini harus bisa diketahui sejak dini oleh wajib pajak karena rencananya akan diberlakukan di Juli 2024, artinya ini tinggal Maret, April, Mei, Juni, tinggal 4 bulan lagi. Jikalau tidak ada halangan yang merintang, ini akan diberlakukan. Artinya akan ada proses bisnis baru dalam paling tidak 7 hal tadi, pendaftaran, kemudian juga adalah soal SPT, kemudian soal payment, pembayaran, kemudian juga soal pemeriksaan bukti permulaan, kemudian soal penagihan, kemudian soal taxpayer account management, dan soal layanan perpajakan. Jadi ini yang perlu dijadikan perhatian untuk sahabat Arif Bijak sekalian. Dengan diberlakukannya Pesiap tadi, paling tidak ada 89 entitas yang akan mengintegrasikan datanya ke dalam core tax system itu, baik entitas internal Kemenkeu maupun eksternal. Antara lain adalah OSS, kemudian juga Telkom, kemudian juga ada perbankan, kemudian ada MPN, kemudian juga ada BPN, pertanahan, dan lain sebagainya. Nah,
dari 89 entitas itu, kemudian dia mengintegrasikan datanya ke dalam Cortex System, tentu ini akan sangat memudahkan bagi otoritas pajak untuk menguji terkait kebenaran, terkait validitas dari pelaporan yang disampaikan oleh wajib pajak dalam hal ini. Nah, memang sistem kita masih self-assessment, tapi otoritas pajak lebih punya banyak tool, lebih punya banyak data untuk menguji apa yang kita sampaikan sebagai self-assessment itu tadi, yang kemudian disampaikan kepada otoritas pajak. Nah, ini yang tentu jangan sampai kita menjadi ketinggalan dengan nanti akan diberlakukannya Cortex System ini, sehingga ini mudah-mudahan menjadi informasi yang penting dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti tunggu saja, kita akan menyampaikan soal pendetilan dari tadi layanan-layanan yang sudah mengalami perubahan di dalam proses bisnisnya dengan nanti adanya Pesiap. Saya kira cukup sekian untuk episode kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Jangan lupa tonton terus Deskripsi Channel dalam program Arif Bijak. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.